Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama kita tidak bikin konten video lagi, teman-teman, karena sangat sibuk sekali. Kali ini kita akan membahas tentang oksidasi atau pematangan sel. Untuk mematangkan sel, kita harus mempunyai sel yang kokoh atau kuat. Ini sel mentah seperti ini tidak akan rontok ketika kita pukul-pukulkan seperti ini, tidak akan rontok, teman-teman. Yang kecil tidak akan rontok. Ketika sel Anda pukul-pukulkan seperti ini rontok, ini tidak akan bisa bertahan ketika kita oksidasi. Nah, seperti ini. Untuk menghasilkan plat atau sel aki yang keras seperti ini, nanti kita akan bahas campuran bahan-bahannya yang tepat, teman-teman ya. Setelah dioksidasi nanti akan matang seperti ini. Ini tidak matang sempurna, tapi nanti ini akan dimatangkan di dalam sel aki, teman-teman. Ini yang untuk besar. Setelah dioksidasi ini juga tidak boleh rapuh, ini tetap keras, tidak akan rontok. Kalau sel Anda ketika sudah dioksidasi sampean gini kan kok rontok, itu berarti nanti kurang kuat, teman-teman. Ini tidak rontok. Ketika sudah matang tidak rontok. Ketika sel yang mentah itu tidak kokoh, nanti ketika dioksidasi akan rontok atau enggak bisa keras, teman-teman, yang akan menyebabkan aki buatan Anda tidak akan awet. Terus untuk oksidasi itu kita bikin alat sederhana seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini kita bikin dari wadah aki yang kita potong. Terus ini kita kasih selmin ya, teman-teman. Ini selmin yang sudah kita rangkai seperti ini untuk patennya. Ini kanan kiri sudah ada semua. Nah, ini, dan kita kasih sekat seperti ini, teman-teman. Ini kita kasih apa ini? Ini terbuat dari sunduk sate, teman-teman, yang kita potong-potong supaya mempermudah cara memasukkan supaya tidak konslet antara plus sama min. Caranya seperti ini. Ini yang ukuran JT5 itu seperti ini. Ini keras sekali, teman-teman ya. Ini enggak akan rontok, ini enggak rontok ya, sangat keras. Ini kita masukkan ke sini, teman-teman. Nah, ini tinggal dimasukin aja seperti ini, dimasukin seperti ini. Maaf, ini enggak ada yang rekam karena sudah tengah malam ya, teman-teman. Ini sudah malam hari di sini, jam 12. Kita masukkan seperti ini semua. Nah, setelah kita masukkan semua ini untuk supaya tidak ya, kalau geser-geser seperti ini tidak akan terjadi konslet sini antara plus sama min. Nanti setelah semua sudah dipenuhi sama sel seperti ini, baru sini kita kasih seperti ini, teman-teman. Kita kasih ini, teman-teman. Ini kita kasih timah di sini, nanti seperti ini kita solder kecil-kecil ya, supaya bisa menyatu antara plus yang ini sama ini, nanti bisa menyatu. Untuk oksidasinya kita akan beri contoh seperti ini. Untuk keberhasilan oksidasi ini, kita mengoksidasi berapa kotak ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kotak, teman-teman. Untuk oksidasi itu memerlukan waktu, kalau saya antara 15 sampai 17 jam untuk pematangan yang sempurna. Bila Anda mengoksidasi sedikit, waktunya nanti yang boros, teman-teman. Kalau mengoksidasi semakin banyak, semakin menghemat waktu, tenaga, sama
listrik ya teman-teman ya. Ini kita beritahu supaya oksidasi Anda bisa berhasil tuh seperti ini. Kita lihat ini gelembungnya jangan sampai terlalu besar, ini kayak semut-semut aja teman-teman. Nah, kenapa kok seperti itu? Bila gelembungnya terlalu besar atau seperti Sprite itu teman-teman, maka dijamin oksidasi Anda tidak akan berhasil karena arus yang masuk itu terlalu besar. Lihat ini, seperti ada semut-semutnya kan, cuman semut-semut aja seperti itu, kecil-kecil sekali teman-teman, supaya proses pematangan selnya nanti bisa sempurna ya. Seperti itu teman-teman, harus semuanya itu bergelembung tapi seperti semut teman-teman, kecil sekali. Sudah mulai hitam. Untuk satu box ini berisi 6 sel aki, berarti satu baris ini ada 12 sel aki. Untuk rangkaiannya sederhana sekali. Ini plus, ini saya kasih cepit jemuran karena tidak ada cepitnya teman-teman, supaya nggak cepat kropos. Ini plusnya yang kita oksidasi. Satu baris ini berisi 12, supaya stroma yang masuk itu tidak terlalu berlebihan teman-teman. Terus kita rangkai dengan min ini, min ya lah. Nah, min ini kita hubungkan ini plus, ini min, kita hubungkan ke plus lagi sini, ini masuk sini terus sampai sana. Terus kita hubungkan lagi ke plusnya ini. Nah, di sini ini sembarang teman-teman, bebas. Nah, ini ke sini ya. Yang penting ini bisa terhubung ke sini, ke sini, ke sini semua ini. Ini saya hubungkan ke sini. Ini. Ya, ini udah kehubung ke sini lagi nih. Yang penting itu min kalau di sini bagian kiri itu kiri semua, ini kiri, ini kiri, ini kiri. Kiri ya teman-teman, jangan sampai terbolak-balik, nanti bisa konslet ya, seperti semut semua ini teman. Nah, ini untuk lebih dekatnya. Nah, ini gelembungnya harus kecil-kecil seperti ini teman, jangan sampai seperti Sprite besar. Nah, stabil, kecil-kecil, jangan sampai terlalu besar, nanti sel Anda tidak akan kuat menahan arus yang masuk, akan terjadi overcharging. Jadi sel yang Anda oksidasi nanti tidak akan bertahan atau tidak akan mengeluarkan arus yang begitu besar. Ini biasanya kita oksidasi sampai 50 box atau 100 box teman-teman. Ini kita kasih contoh kalau sampai 50 box, nanti sampai sana teman-teman. Oke, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk pengetesan kekuatan aki Anda, kita harus menggunakan alat seperti ini biar jelas, tidak ada rekayasa teman-teman ya. Ini setelah jadi seperti ini 15 sampai 17 jam, jadi harus oksidasi secara banyak. Kalau bisa 50 atau 100 box sekalian, biar menghemat waktu sama tenaga teman-teman, atau strom. Ini seperti ini yang GTYet 6V, yang ini GTYet 5S. Ini nanti bisa mengukur voltase, kesehatan, sama CCA teman-teman. Kalau aki yang sudah lemah, biasanya CCA itu 40-50 itu masih bisa hidup di starter, tapi agak lemah. Kita cek seperti ini teman-teman, ini plusnya karena cepitnya sudah patah, kita cepit sama jemuran. Ini minyak seperti ini teman-teman. Nah,
Lihat teman-teman ya, ini sudah jadi, sudah kita rangkai, tinggal tutup aja. Ini seperti ini. Dalam ini sudah malam teman-teman ya, nggak kelihatan ya, ini sudah malam di sini, sudah pukul 12 malam, jadi agak sepi biar kita bisa bikin video teman-teman. Tuh masih berantakan semua teman-teman, seperti ini. Setelah kita hubungkan plus sama min, ini baru kita, ini ada oke, ini oke ya teman-teman, oke. Itu ada baterai tes charging ya, ini kita baterai tes ya, kita tes saja tak ya. Ini CCA, ini karena untuk aki mobil paling kecil tuh 40A ya teman-teman CCA nya ya. Ini kita pencet lagi seperti ini ya, ini tes. Jadi di sini kita tidak ada rekayasa untuk menentukan. Nah, ini teman-teman, hasil dari baterai kita ini menunjukkan ini ya, Hiyati kesehatan 100% teman-teman. Chargernya 98%. Itu CCA nya 100 CCA teman-teman. Itu sangat layak sekali teman-teman ya untuk menyalakan double starter Anda. Voltasenya itu di angka 13,02, internal R hambatannya itu 29. Ini masih umurnya masih Hiyati kesehatannya 100% teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah bikin aki, harus kita tes kelayakan, kita uji dengan alat seperti ini supaya tahu di mana kelemahan aki buatan kita, supaya kita bisa terus memperbaiki teman-teman. Untuk yang besar ini kita tes juga teman-teman. Ini kita jepit seperti ini. Yang ini jepit juga karena tidak ada yang pegangin ya teman-teman ya. Ini kalau tidak kencang nanti nggak bisa teman-teman. Coba ini masih kencang atau enggak. Ini sudah kita hubungkan ini kita pencet aja, cek berapa hasilnya. Ini 30 teman-teman, ini kurang itu ya, kurang kencang. Coba kita cek, tes lagi. Kita jepit seperti ini. Ya, kita jepit dulu, kita tes lagi teman-teman. Seberapa besar hasilnya. Nah ini teman-teman, hasilnya 110 untuk CCA nya. Umurnya Hiyati kesehatan 100%, charger 98, R nya 27. Ini teman-teman, ini cukup kuat untuk menghidupkan starter teman-teman ya. Kalau tidak kuat itu 40, 50 itu masih kuat. Kalau 110 itu super kuat teman-teman. Jadi kita harus menggunakan alat seperti ini supaya semua yang sudah kita usahakan itu bisa terlihat secara jelas teman-teman. Untuk kesehatan, kekuatan, CCA, R, charger itu semua akan kelihatan teman-teman ya. Nah untuk oksidasi kita menggunakan charger seperti ini teman-teman. Ini untuk yang kecil.
Ini untuk yang besar teman-teman ya. Kalau lebih banyak kita gunakan yang ini sampai 300 A. Ini 300 A teman-teman ya. Untuk kelebihan charger seperti ini switching teman-teman, ini ringan sekali, ringan. Ini dilengkapi dengan ini kapasitas yang sudah masuk, alat penyetel seperti ini, besar kecil ya. Ini bisa besar seperti ini. Kalau besar nanti gelembungnya akan semakin banyak seperti ini teman-teman ya. Ini terlalu besar seperti ini. Ini kita kecilkan aja seperti ini, biar kecil ya teman-teman ya. Menyesuaikan, biar kita bisa menyesuaikan kebutuhan yang kita butuhkan untuk servis aki teman-teman. Seperti ini. Maaf untuk bertanya, silahkan WA aja teman-teman ya, karena saya jarang buka YouTube teman-teman, cuman kita berbagi ilmu aja. Nanti untuk pembuatan sel akinya itu seperti itu selnya ya. Untuk pembuatan sel aki seperti ini nanti kita akan jelaskan dari awal teman-teman ya. Ini bahan bakunya itu ini seperti ini, sampah teman-teman. Ini sampah aki, tadi kita bongkar satu supaya proses bisa seperti ini, memerlukan proses yang agak lumayan panjang ya teman-teman. Makanya harus sedikit bersabar dan usaha yang lebih maksimal teman-teman, supaya kita bisa berhasil. Jangan lupa berdoa. Ini seperti ini teman-teman sampahnya ini. Berantakan sekali. Ini hasil oksidasinya seperti ini. Itu box-box untuk oksidasi itu masih banyak di dalam, masih banyak juga sampah-sampahnya teman-teman untuk pengelemannya. Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Bila ada yang kurang jelas bisa lewat WA aja teman-teman ya, karena saya jarang-jarang sekali buka Facebook teman-teman ya. Sekian, semoga bermanfaat untuk para pecinta servis aki. Nanti kita akan tunjukkan alat-alatnya untuk pembuatan sel, untuk menggiling sel, semua itu ada. Kalau Anda ingin memilikinya bisa pesan aja, nggak apa-apa, nanti kita usahakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.